Oke, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang cara menggunakan Google Scholar. Nah, Google Scholar merupakan layanan dari Google yang memungkinkan kita untuk mencari literatur ilmiah atau publikasi ilmiah. Selain itu, kita juga bisa untuk melihat profil peneliti, profil diri kita ataupun orang lain terkait dengan publikasi, baik daftar publikasi, jumlah yang mensitasi ataupun H-index. Nah, ada beberapa manfaat yang signifikan dari Google Scholar. Yang pertama, tentu saja untuk mencari literatur. Yang kedua, melihat track record penelitian kita atau penelitian orang lain. Yang ketiga, itu adalah untuk meningkatkan ranking universitas di Webometric ataupun ranking researcher atau peneliti di Webometric, karena Webometric menggunakan tools Google Scholar juga untuk melakukan penilaian. Dan selain itu, dengan memiliki Google Scholar, kita juga bisa mendaftar di layanan-layanan publikasi lainnya seperti di ORCID, Sinta, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tutorial. Yang pertama itu adalah untuk melakukan pencarian literatur di Google Scholar. Kemudian yang kedua itu adalah kita membuat profile di Google Scholar, termasuk membuat akun di Gmail Google Scholar dan memverifikasi, terus menambah artikel online, verifikasi email institusi, dan menentukan ID Google Scholar. Adapun perangkat yang kita gunakan yaitu sederhana saja, seperangkat laptop, kemudian koneksi internet, email resmi institusi, dan mungkin juga secangkir kopi biar tidak mengantuk. Oke, selamat mengikuti. Oke, untuk masuk ke Google Scholar, kita bisa masuk ke scholar.google.com atau scholar.google.co.id. Silakan ketik di browser, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada bagian ini, kita bisa mengetikkan kata kunci sesuai dengan topik literatur atau publikasi ilmiah yang ingin kita cari. Contohnya, saya ingin mencari tentang topik modeling, information retrieval. Nah, maka akan muncul daftar-daftar publikasi yang sudah direkam oleh Google Scholar. Jadi, ada dari berbagai database. Nah, di sini bisa kita lihat. Untuk melihat sumber aslinya, bisa kita klik salah satu. Atau kita juga bisa langsung mengklik PDF-nya. Ya, PDF-nya nih. Jika kita ingin langsung melihat file PDF-nya. Contohnya yang ini juga saya klik. Nah, ini yang tadi. Ketika saya klik yang bagian ini, maka akan muncul seperti ini. Muncul halaman asli atau website asli dari artikel tersebut. Sedangkan ketika saya klik PDF-nya yang ini, maka muncul yang ini. Langsung ke PDF-nya. Oke. Nah, di sini kita juga bisa melihat jumlah artikel yang mencitasi artikel ini atau publikasi ini. Jadi contohnya ini disitasi oleh 717 artikel, terus ini disitasi oleh 2868 artikel lainnya, dan lain sebagainya. Nah, di bagian ini kita bisa menentukan artikel rentang waktunya. Jika ingin sejak 2017, maka bisa klik saja yang sin 2017, sin 2016, atau kita ingin rentang waktu tertentu, contohnya 2010 sampai 2017. Nah, search, maka akan muncul artikel-artikel atau publikasi-publikasi pada rentang waktu tersebut. Nah, di sini kita bisa melakukan custom pencarian seperti halnya ketika kita mencari sesuatu di Google. Nah, ini kan hasilnya sangat bervariasi. Ada yang ada PDF-nya, ada yang tidak ada PDF-nya. Contohnya saya ingin mencari tentang augmented reality. In education. Nah, contohnya seperti ini. Saya hanya ingin mencari yang PDF saja. File type -2 PDF. Maka akan muncul publikasi-publikasi atau literatur ilmiah yang ada file PDF-nya langsung ya.
kita tinggal klik saja salah satunya, maka akan menuju ke PDF publikasi tersebut. Nah, ini 88 halaman, agak berat. Kita juga bisa melihat profil penelitinya. Siapa sih yang meneliti ini? Apakah dia memiliki penelitian-penelitian terkait, track record penelitian bagaimana? Kita lihat contohnya yang ini. Nah, yang bisa diklik biasanya adalah yang ada tanda garis bawahnya. Nah, ini contohnya Patricia Morelle. Nah, ini kita bisa lihat fotonya, kita bisa lihat daftar publikasinya. Wow, keren, kebanyakan IEEE. Terus kita lihat H-indeksnya 11, wow, luar biasa. Terus ini sudah diverifikasi oleh email institusinya di kin.edu. Dan kita bisa lihat riset interestnya. Oke, itu tadi penjelasan tentang pencarian dan melihat profil di Google Scholar. Kita sekarang akan membuat profil di Google Scholar. Nah, jika Bapak Ibu masih berada di halaman ini, Bapak Ibu bisa langsung klik sign in. Nah, di sini akan muncul daftar account jika Bapak Ibu sudah pernah login sebelumnya. Pilih salah satu. Google Scholar ini mensyaratkan kita punya email di Google Mail atau Gmail. Nah, jika tidak ada di daftar list ini email Bapak Ibu ataupun belum punya, maka bisa klik add account. Nah, jika sudah punya, maka tinggal masukkan alamat emailnya di sini. Terus next, lalu masukkan password. Nah, tetapi jika tidak punya, belum punya akun di Gmail, nah, Bapak Ibu bisa pilih create account. Nah, di sini kita akan membuat Google account atau Gmail. Nah, Google account ini berlaku di semua layanan Google, dari Gmail, dari Google sendiri, Mail, Maps, YouTube, Drive, dan lain sebagainya. Oke, contohnya saya buat email asal untuk latihan saja, latihan Google Scholar. Nah, contohnya seperti itu. Contohnya latihan GS 17 itu contohnya. Terus saya buat password. Selanjutnya saya buat password. Passwordnya harus kuat, jadi minimal 8 karakter. Nah, untuk membuat profil di Google Scholar, silakan klik Scholar yang ini, bagian ini diklik untuk menuju ke halaman utama tadi. Nah, ini adalah halaman utama. Selanjutnya bisa diklik My Citation atau kutipan saya kalau di bahasa Indonesia. Diklik saja. Nah, kita diminta untuk melengkapi nama. Isi nama yang sebenarnya, biasanya tanpa gelar. Contohnya saya isi lagi yang nama saya Ketut Rizika Artana, Universitas Pendidikan Ganesha. Email verifikasi. Nah, kita memerlukan email institusi untuk dicek keasliannya apakah kita benar afiliasi di tempat ini. Biasanya kalau saya punya resika@unixa.ac.id. Terus area of interest, contohnya saya suka di information retrieval, Internet of Things. Nah, contohnya seperti itu. Homepage, jika kita punya alamat email, alamat website, contohnya saya punya alamat diri 1024.com. Nah, habis itu klik next. Nah, selanjutnya akan muncul Google ini pintar ya, dia langsung mencari
publikasi-publikasi kita sesuai dengan nama kita. Contohnya nih, pengembangan game edukasi tajwid Al-Quran berbasis Android. Ah, ini sepertinya skripsi mahasiswa saya. Jadi ini ada nama saya, terus ini juga ada. Ketika saya lihat, oke, kita lihat cek satu-satu. Jika yang merasa bukan milik sendiri itu dihilangkan centangnya. Contohnya nih, Artana ini bukan saya. Ika Artana evaluasi pembelajaran, saya perlu lihat detailnya. Klik kanan, klik aja. Sepertinya ini bukan punya saya tidak yakin. Terus ini juga bukan. IKP ini bukan. Penerapan jurnal mahasiswa pendidikan. Jadi kalau nama kita agak umum, contohnya Artana, seperti ini banyak yang memakai. Jadi kadang-kadang terjadi miss. Nah kalau IKR, nah ini milik saya. TP. Nah selanjutnya seperti itu, Bapak Ibu harus memilah artikel-artikel yang benar-benar milik Bapak Ibu. Nah contohnya jika sudah semuanya sudah dipilah, oh ini saya. Oke, banyak. Jika sudah dipilah, maka kita bisa add. Sehingga artikel-artikel ini masuk di profile kita. Nah, ini sudah saya add. Selanjutnya saya bisa back lagi sebenarnya. Nah, back lagi. Nah, ini juga ada IKR Artana. Oke, saya add lagi. Kalau ini IKR Artana. Nah, jadi sebenarnya ketika kita nulis paper atau publikasi sangat penting menulis nama kita yang konsisten. Ya, nama kita yang konsisten. Oke, selanjutnya saya next step. Nah, di sini ada step update-nya. Apakah kita ingin otomatis di-update profile kita jika ada nama kita muncul di paper yang diindeks oleh Google? Jika kita mengizinkan, pilih bagian ini. Jadi sebenarnya kita juga bisa menghapus secara individual artikel-artikel atau mengupdate bibliografi. Oke, selanjutnya saya klik go to my profile. Nah, ini adalah tampilan dari profile Google Scholar saya. Nah, pertama kita lihat, oh ini adalah nama saya sudah benar, Universitas Pendidikan Ganesha, area of interest, terus email at Universitas Vending Verification. Nah, kita harus melakukan verifikasi. Kenapa kita harus melakukan verifikasi? Karena kalau tidak melakukan verifikasi, maka profile ini tidak akan bisa dilihat oleh orang lain. Hanya bisa kita lihat diri sendiri. Jadi kita harus membuat ini menjadi public, make it public. Nah, make it public. Terus kita harus verifikasi masuk ke email kita di Unixa. Contohnya ini adalah mail Unixa ACID. Saya login. Nah, ada email dari Google Scholar. Jadi verify your email address. Tinggal diklik aja verify email address. Maka ini adalah verified. Luar biasa. Kemudian biar lebih menarik kita bisa ganti foto, klik change foto. Jadi kebetulan saya tidak punya foto di komputer ini. Jadi sementara saya pakai logo Unixa dulu. Nanti saya ganti. Nah, ini seperti ini. Oh, ini bukan milik saya. Ika Artana, padahal citasinya banyak. Tapi karena bukan milik saya hapus saja. Delete. Ya, oke. Nah, inilah yang benar-benar milik saya. Contohnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat citasi. Contohnya, karena belum semua artikel saya masukkan. Citasi, ini ada 7. Terus H-indeksnya 1. H-indeks 1 artinya ada minimal 1 artikel yang disitasi oleh minimal 1 artikel lainnya. Kalau H-indeksnya contohnya 8, maka ada 8 artikel, ya minimal 8 artikel yang disitasi minimal oleh 8 artikel lainnya. Berarti ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus di sini ada minimal 8, 9, 10, 8, 7, 8 gitu lagi. Jadi minimal ada 8. Itu pengertian dari H-index.
Oke, gampang sekali. Kemudian kita juga bisa menambahkan artikel secara manual, ada artikel lagi. Jadi dicari lagi, dilihat lagi semuanya, lagi dipilih-pilih gitu. Ya, terus bisa menambahkan artikel secara manual. Ya, oh artikel saya ada, tetapi tidak dimasukkan di Google Scholar, tidak dideteksi. Kita bisa masukkan jurnal, conference, chapter, book, tesis, paten, court case, dan lainnya. Jadi silakan diisi lalu save. Nah, kita akan kembali ke halaman utama tadi, halaman profile. Nah, ini saya ganti foto lagi deh, biar foto saya. Ini saya sudah download dari Facebook. Oke. Nah, kadang-kadang kita ditanya masukkan ID Google Scholar gitu. Yang mana sih yang disebut dengan ID Google Scholar? Contohnya kita ditanyakan di Sinta, ya Sinta ketika daftar Sinta itu nanya ID Google Scholar, atau ketika di Orchid dan lain sebagainya akan diminta ID Google Scholar, ataupun ketika masuk ke jurnal. Nah, yang dimaksud dengan ID Google Scholar itu adalah lihat di URL-nya. Jadi scholar.google.com bla bla bla. Cari yang ada tulisan user. Nah, user sama dengan yang paling terakhir. User sama dengan, nah bagian inilah yang dimaksud dengan ID Google Scholar. Ya, pada bagian ini. Contohnya, berarti ID Google Scholar saya adalah ini. Nah, ini. Jadi inilah yang dimasukkan di website yang membutuhkan. Nah, kemudian kita bisa mengekspor bibliografi ini, daftar-daftar publikasi kita untuk dimasukkan ke website. Contohnya untuk dimasukkan ke Orchid. Nah, di Orchid dia tidak otomatis untuk mendeteksi Google Scholar kita, artikel-artikel Google Scholar kita, tapi kita harus masukkannya secara manual. Kita bisa klik more. Kita bisa pilih yang mana mau dimasukkan. Nanti contohnya saya ingin pilih semua, lalu klik export. Nah, di sini bisa dipilih formatnya, ada BibTeX, Endnote, Redman, atau CSV. Ya, contohnya saya ingin ekspor ke BibTeX. Apakah ingin hanya yang dipilih saja atau keseluruhannya? Contohnya saya ingin keseluruhannya. Export. Nah, jadi ini adalah BibTeX dari list publikasi yang ada di Google Scholar. Jadi ini bisa disimpan saja, Ctrl S, lalu disimpan terserah di mana. Contohnya saya simpan di desktop aja, Citation. Oke. Nanti ini saya akan gunakan untuk saya masukkan di Orchid. Oke, demikian penjelasan singkat tentang cara pembuatan profil Google Scholar. Sangat gampang sekali. Jadi sebaiknya kita membuat profil ini sehingga kita bisa melihat track publikasi kita, terus berapa orang yang mencitasi, berapa H-index atau dampak ilmiah kita, dan tentu saja ini akan meningkatkan reputasi peringkat universitas karena publikasi dari kita sebagai peneliti di suatu universitas itu akan terekam di Google Scholar. Oke, terima kasih.